Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Jafal. Saya mahasiswa UN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Ilmu Hukum, dengan nomor induk mahasiswa 1203050189. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang filsafat hukum. Baik, berikut ini adalah merupakan ruang lingkup pembahasan filsafat hukum. Filsafat hukum meliputi pembahasan yang pertama manusia, selanjutnya ada hukum, lalu ilmu hukum, teori hukum, penelitian hukum, dan juga Pancasila. Baik, kita mulai dari pengertian filsafat. Filsafat itu sendiri merupakan sebuah studi yang membahas segala fenomena yang ada dalam kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan skeptis dengan mendalami sebab-sebab terdalam, lalu dijabarkan secara teoritis dan mendasar. Semua ilmuwan meyakini bahwa filsafat itu lahir dari budaya dan peradaban Yunani kuno. Pada perkembangan selanjutnya, para ilmuwan mengkonstruksi dalam satu bangunan ilmiah agar filsafat itu dapat dipahami oleh setiap orang. Secara literal, filsafat berasal dari bahasa Yunani, dari akar kata philo dan sophia. Philo berarti cinta dan sophia berarti kebijaksanaan atau kebesaran. Seiring perkembangan zaman, akhirnya dikenal juga dalam berbagai bahasa, seperti filosofik dalam kebudayaan bangsa Jerman, Belanda, dan Perancis, filosofi dalam bahasa Inggris, dan falsafah dalam bahasa Arab. Dalam tradisi keilmuan kita, lebih familiar dengan istilah filsafat. Lebih dekat merupakan serapan kata dari bahasa Arab, yaitu falsafah. Jadi secara singkat, filosofia berarti cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada kebenaran. Maksudnya, setiap orang yang berfilsafat atau paham akan filsafat diharapkan akan menjadi orang yang bijaksana. Ada pula yang mengatakan bahwa filsafat adalah cinta pada pengetahuan, karena nilai-nilai kebenaran itu akan ditemukan pada pengetahuan. Orang yang cinta kepada pengetahuan disebut filosofer. Dalam bahasa Arabnya filosof. Orang Indonesia menyebutnya filosof atau filsuf. Pecinta pengetahuan ialah orang yang menjadikan pengetahuan sebagai tujuan hidupnya, atau dalam perkataan lain, mengabdikan dirinya kepada pengetahuan. Pengertian filsafat terbagi menjadi dua. Yang pertama, secara etimologis, dan yang kedua, secara terminologis. Secara etimologis, istilah filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah, atau juga dari bahasa Yunani, yaitu filosofia yang terdiri dari kata philien yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Sedangkan secara terminologis, terdapat beberapa pengertian dari filsafat itu sendiri yang akan dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, upaya spekulatif atau rasional untuk menyajikan suatu pandangan sistematik dan lengkap tentang realitas secara keseluruhan. Berikutnya adalah upaya untuk melukiskan realitas akhir dan dasar secara nyata. Lalu upaya untuk menentukan batas dan jangkauan pengetahuan seperti sumbernya, hakikatnya, keabsahannya, serta nilainya. Selain itu, penyelidikan kritis atas pengandaian-pengandaian dan pernyataan-pernyataan yang diajukan oleh berbagai bidang ilmu pengetahuan. Lalu, disiplin ilmu yang berupaya untuk membantu kita melihat apa yang kita katakan dan untuk mengatakan apa yang kita lihat. Immanuel Kant berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pangkal dari semua pengetahuan, yang di dalamnya tercakup masalah epistemologi yang menjawab persoalan apa yang dapat kita ketahui. Sedangkan menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran,
yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Menurut Kansil, berfilsafat berarti aktivitas berpikir. Sikap pribadi untuk menerima kepribadian yang ideal. Hikmah dan kebijaksanaan merupakan hasil belajar. Hikmah dan kebijaksanaan merupakan tingkat kematangan dan integritas kepribadian. Filsafat juga sangat berbeda dengan ilmu pengetahuan lainnya. Jika ilmu pengetahuan lainnya pada umumnya mempertanyakan know how atau kenapa dan bagaimana, maka filsafat menitik beratkan kepada know why. Dari sinilah yang kemudian memunculkan beragam pemikiran yang mempertanyakan esensi atau hakikat sesuatu yang kemudian melahirkan kategori dalam filsafat, yaitu epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Berikutnya adalah filsafat bagi manusia. Manfaat filsafat bagi manusia. Yang pertama, dengan belajar filsafat diharapkan akan dapat menambah ilmu pengetahuan, karena dengan bertambahnya ilmu pengetahuan akan bertambah pula cakrawala pemikiran dan pengalaman yang semakin luas. Kedua, dasar semua tindakan. Sesungguhnya filsafat di dalamnya memuat ide-ide, itulah yang akan membawa manusia ke arah suatu kemampuan untuk merentang kesadarannya dalam segala tindakannya, sehingga manusia akan dapat lebih hidup, lebih tanggap terhadap diri dan lingkungan, lebih sadar terhadap diri dan lingkungan. Yang ketiga, dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita semakin ditentang dengan kemajuan teknologi beserta dampak negatifnya. Perubahan demikian cepat, pergeseran tata nilai, dan akhirnya kita akan semakin jauh dari tata nilai dan moral. Berikutnya adalah cabang-cabang utama filsafat. Yang pertama ada ontologi. Ontologi merupakan cabang filsafat yang paling tua. Ia adalah cabang filsafat yang ingin mencari dan menemukan hakikat dari sesuatu yang ada. Istilah ontologi sendiri pertama kali digunakan oleh Rudolf Giulianius pada tahun 1636. Tetapi ontologi sebagai istilah filsafat dibakukan oleh Christian Wolff dan Alexander Gottlieb. Wolff dalam karyanya yang berjudul Philosophia Prima Sive Ontologia menyebutkan bahwa metode ontologi adalah deduktif. Melalui cara ini, prinsip fundamental dari segala sesuatu ditetapkan dan bersifat non-kontradiktif. Bagi Wolff, secara ontologis, alam semesta merupakan kumpulan keberadaan yang masing-masing memiliki esensi. Yang kedua ada epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membicarakan mengenai pengetahuan hakikat ilmu, dan ilmu sebagai proses adalah usaha pemikiran yang sistematik dan metodik untuk menemukan prinsip kebenaran yang terdapat pada filsafat hukum suatu objek kajian ilmu. Secara historis, istilah epistemologi pertama kali digunakan oleh J.F. Harrier untuk membedakan dua cabang filsafat, ontologi dan epistemologi. Wilayah epistemologi berkaitan dengan tiga wilayah, yaitu metafisika, logika, dan psikologi. Yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi adalah istilah yang berasal dari kata Yunani, yaitu aksios yang berarti sesuai atau wajar, sedangkan logos yang berarti ilmu. Aksiologi dipahami sebagai teori nilai. Aksiologi ilmu adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Aksiologi meliputi nilai-nilai parameter bagi apa yang disebut sebagai kebenaran atau kenyataan itu, sebagaimana kehidupan kita yang menjelajahi kawasan
seperti kawasan sosial, kawasan fisik material, dan kawasan simbolik yang masing-masing menunjukkan aspeknya sendiri-sendiri. Lebih dari itu, aksiologi juga menunjukkan kaidah-kaidah apa yang harus kita perhatikan di dalam menerapkan ilmu ke dalam praksis. Menurut Suri Asumantri, aksiologi adalah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Yang keempat adalah etika. Etika adalah cabang filsafat yang mencari hakikat nilai-nilai baik dan jahat yang berkaitan dengan perbuatan dan tindakan seseorang yang dilakukan dengan penuh kesadaran berdasarkan pertimbangan pemikirannya. Etika juga disebut sebagai filsafat moral. Ia adalah cabang disiplin aksiologi yang membicarakan dan berusaha mendapatkan kesimpulan tentang norma ketindakan serta pencarian ke dalam watak moralitas atau tindakan-tindakan moral. Etika menganalisis konsep-konsep yang berkenaan dengan keharusan, kemestian, tugas, aturan-aturan moral, benar, salah, wajib, tanggung jawab, dan lain-lain. Pembagian bidang kajian etik setidaknya menyangkut moralitas berdasarkan kitab suci atau scriptural morality, etika teologis, etika kefilsafatan, dan moralitas keagamaan atau religious morality. Yang kelima adalah estetika. Estetika adalah cabang filsafat yang berusaha mencari hakikat tentang nilai-nilai keindahan dan keburukan, mengerikan, tragis, bosan, menyenangkan, sublim, dan lain-lain terhadap sesuatu. Adanya nilai keindahan akan membawa pada suasana yang menyenangkan, membanggakan, penuh warna, harmoni, yang memunculkan rasa nikmat atau damai dan lain sebagainya pada hati dan kehidupan seseorang. Dari sini, sangat mungkin muncul rasa rendah hati, semangat dan harapan hidup yang lebih berbinar dari sebelumnya. Adanya nilai buruk akan memberikan suasana yang berseberang dengan suasana hati yang diperoleh dari keindahan. Yang mungkin muncul adalah bosan, kesal atau kecewa, dan dapat menuntun seseorang pada rasa frustasi, depresi, dan gangguan keseimbangan mental dalam kehidupan seseorang. Yang keenam adalah kosmologi. Kosmologi merupakan cabang filsafat yang berusaha mencari dan membahas hakikat alam semesta, menyingkap tentang hakikat eksistensialnya yang tersembunyi di balik penampakan fisiknya. Kosmologi akan membahas secara kefilsafatan tentang hal-hal yang berkaitan dengan eksistensi ilahi dalam penampakan makrokosmos dalam pengalaman kehidupan di sekitar manusia. Yang terakhir ada logika. Logika merupakan salah satu cabang filsafat. Sebagai ilmu, logika disebut sebagai logika episteme atau ilmu logika yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Dari segi etimologi, logika berasal dari kata Yunani kuno, dari awal kata logos yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Istilah lain digunakan sebagai gantinya adalah mantik, bahasa Arab yang diambil dari kata kerja mantako yang berarti berkata atau berucap. Dalam keterangan lain disebutkan bahwa perkataan logika adalah berasal dari kata sifat logike yang berhubungan dengan kata benda, yaitu logos, yang artinya pikiran atau kata sebagai pernyataan dari pikiran itu. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara pikiran dan kata yang merupakan pernyataan dalam bahasa. Selanjutnya kita masuk ke pengertian filsafat hukum. Filsafat hukum adalah cabang filsafat, yaitu filsafat etika, karena yang diatur oleh hukum adalah perbuatan manusia yang terkategori dalam 3 hal, yaitu perintah, larangan, dan pembolehan. Pembicaraan yang menjadi fokus bahasan dalam filsafat hukum adalah
tentang apa hakikat hukum itu, apa tujuannya, mengapa dia ada, dan mengapa orang-orang harus tunduk kepada hukum. Di samping menjawab pertanyaan masalah-masalah umum yang abstrak tersebut, filsafat hukum juga membahas soal-soal konkret mengenai hubungan antara hukum dan moral. Hal ini terjadi ketika moral telah melembaga dalam sebuah masyarakat. Hidup dan ditaati semua ajaran-ajarannya dan masalah keabsahan berbagai macam lembaga hukum, walau bahkan keberadaan lembaga hukum itu atas perintah produk perundang-undangan. Sebagaimana yang disampaikan pada bab sebelumnya, bahwa filsafat mendapat sebutan sebagai Mother of the Arts and Science, atau induk dari segala seni dan ilmu pengetahuan. Oleh karenanya, lahir dari rahim filsafat itu berbagai macam ilmu pengetahuan, dan filsafat akan menjadi ruh, nafas kehidupan untuk kehidupan ilmu tersebut. Sebagaimana ruh, keberadaannya sulit untuk terlihat, namun dapat dirasakan. Begitu pula dalam bidang ilmu hukum, filsafat adalah ruh dari hukum. Karena hukum hanya dimaknai sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengatur keseluruhan kegiatan manusia yang disertai dengan sanksi dan bersifat imperatif. Makna hukum ini jelas menunjukkan pada bentuk wadah dari hukum itu sendiri. Hukum yang sudah memiliki bentuk dan telah hidup dalam kehidupan masyarakat, baik dalam bentuk hukum kebiasaan atau hukum adat maupun berbagai peraturan perundangan yang tertulis. Darji Darmodiharjo dan Siddhartha berpendapat bahwa filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofi. Jika demikian adanya, maka memahami filsafat menjadi keharusan awal yang dimiliki oleh siapapun yang ingin mempelajari filsafat hukum. Padahal di samping itu, memahami hukum adalah sebuah persoalan tersendiri. Karena sampai saat ini, pengertian tentang hukum berbeda-beda dan melingkup banyak hal. Purnadi Purbacaraka dan Surjono Sukanto memberikan pengertian hukum yang sangat luas dibandingkan dengan ahli hukum lainnya. Menurut keduanya, paling tidak ada 9 makna hukum. Di antaranya, yang pertama, hukum adalah ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran. Yang kedua, hukum adalah disiplin, yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. Yang ketiga, hukum adalah norma, yakni pedoman atau patokan sikap, tindak, atau perilakuan yang pantas atau diharapkan. Berikutnya, hukum berarti tata hukum, yakni struktur atau proses perangkat norma-norma hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis. Hukum juga dimaknai sebagai petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum atau law enforcement officer. Selanjutnya adalah manfaat mempelajari filsafat hukum. Yang pertama, karakteristik yang bersifat menyeluruh sehingga seseorang yang memiliki ilmu hukum tidak bersifat arogan dan a priori terhadap disiplin ilmu lainnya karena telah belajar untuk berpikir holistik dan logika. Yang kedua, bersifat mendasar yang bermanfaat untuk melatih seseorang berpikir jeli, cermat, kritis, dan radikal dalam menganalisa suatu masalah hukum yang dihadapi. Yang ketiga, bersifat spekulatif yang bermanfaat untuk melatih seseorang berpikir kreatif dan inovatif. Selain yang disebutkan, masih banyak pula manfaat yang didapat dari mempelajari filsafat hukum yang dapat kita dapat. Selanjutnya kita akan masuk ke teori terbentuknya hukum. Menurut Glastra van Loon, ada 2 pandangan ekstrim terhadap terbentuknya hukum, yaitu yang pertama ada aliran legisme. Aliran legisme dikenal juga dengan sebutan aliran formalistis, analitis jurisprudensi, dan positivistik. Aliran ini muncul pertama kali pada awal abad ke-19 dan berkembang pesat pada medio abad ke-19.
ia tumbuh sebagai reaksi atas ketidakseragaman hukum kebiasaan yang berlaku pada waktu itu. Solusinya adalah dengan mengkodifikasinya dalam satu kumpulan peraturan yang diberikan secara umum. Tujuan dari pengkodifikasian itu adalah untuk kesederhanaan, kepastian, dan unifikasi hukum. Dalam perkembangannya, aliran ini kemudian menutup diri pada satu ketentuan bahwa yang dapat disebut sebagai hukum adalah perundang-undangan. Sebab undang-undang yang dibuat untuk mengatur satu tingkah laku manusia yang pernah terjadi. Karena pemikiran semacam ini menuntun bahwa setiap perbuatan yang dianggap melanggar hukum dapat dihukum apabila memenuhi rumusan-rumusan hukum yang tertera dalam peraturan perundang-undangan. Lalu yang kedua ada aliran hukum bebas. Aliran ini adalah antitesis dari aliran legisme, sama sekali menentang apa yang menjadi paradigma hukum bagi para pengusungnya. Menolak mentah-mentah atas ketundukan hakim terhadap undang-undang, yang menempatkan hakim hanya sekedar pembunyi atau corong dari diktum-diktum yang ada dalam undang-undang, dan memecahkan masalah hukum dengan cara deduktif. Aliran ini berpandangan bahwa terbentuknya hukum bukan di meja-meja lembaga legislatif, tetapi hukum itu terbentuk dari dalam lingkungan peradilan. Tentu saja bila hukum terbentuk dalam ruang peradilan, maka peran hakim sangat dominan. Hakim berperan sebagai pembentuk hukum. Tujuan dari aliran hukum bebas menurut Surso adalah yang pertama, memberikan peradilan sebaik-baiknya dengan cara memberi kebebasan kepada hakim tanpa terikat pada undang-undang, tetapi menghayati tata kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membuktikan bahwa dalam undang-undang terdapat kekurangan-kekurangan dan kekurangan itu perlu dilengkapi. Yang ketiga, mengharapkan agar hakim memutuskan perkara didasarkan kepada res ide atau cita keadilan. Selanjutnya kita akan masuk ke azas-azas hukum. Pengertian asas-asas hukum. Menurut Freud, asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum tersebut. Asas hukum umum itu lebih kepada pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. Lalu yang kedua, pendapat De Tiangi mengenai pengertian asas hukum adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu. Yang ketiga, menurut Solton, asas hukum ialah kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum, akan tetapi yang tidak boleh tidak harus ada. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang aliran dan mazhab dalam filsafat hukum. Dalam filsafat hukum terdapat 7 aliran. Di antaranya adalah aliran hukum alam, aliran hukum positif atau positivisme hukum, aliran hukum utilitarisme, aliran hukum sejarah, aliran hukum sosiologikal jurisprudence, aliran hukum realisme, dan yang terakhir, aliran hukum kritis. Cukup sekian pembahasan mengenai filsafat hukum dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.